Halo semua, selamat berjumpa lagi. Minggu lalu, di podcastnya Pak Akbar Faisal, yang bernama Akbar Faisal Uncensored, kedatangan tamu yang adalah Profesor Stella Christie. Ya. Jadi dalam podcast itu cukup panjang ya, pembicaraan yang mereka lakukan dari berbagai hal, mulai dari latar belakang beliau sampai ke apa yang beliau lakukan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ya sebagai wakil menteri. Kita tahu dia adalah wakil menteri dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ya. Yang ingin saya bicarakan pada saat ini adalah topik pembicaraan yang menyangkut apa yang disebut Sekolah Garuda. Jadi Sekolah Garuda itu adalah program dari Presiden Prabowo untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi ya. Ini sekolah tingkat SMA yang merekrut anak-anak paling pandai di berbagai daerah yang kemudian diberikan beasiswa untuk belajar sampai lulus SMA. Nah, mari kita lihat cuplikan dari wawancara tersebut. Kurikulumnya akan menggunakan kurikulum nasional plus pengayaan. Pengayaannya itu adalah kurikulum International Baccalaureate. Kenapa? Karena berdasarkan data, kurikulum IB inilah yang lebih bisa, bahkan sampai 30% meningkatkan probabilitas dari seorang siswa untuk diterima di perguruan tinggi top dunia. Ini ada data-datanya. Oh, jadi dibandingkan dengan A-level. Iya, ini lebih memilih model IB ya? IB, ya, karena berdasarkan data. Oke, jadi itu Profesor Stella ya, berbicara tentang kurikulum yang akan dipakai di Sekolah Garuda, yang tentu saja adalah sekolah nasional, tapi diperkaya dengan suatu kurikulum yang disebut International Baccalaureate atau disingkat IB. Nah, apakah IB itu? Ya, ini akan coba saya berikan sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan IB. Jadi, International Baccalaureate itu sebetulnya adalah brand ya dalam dunia pendidikan yang diterbitkan oleh organisasi yang berada di Swiss ya. Jadi pusatnya di Swiss dan ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. IB itu adalah suatu framework atau suatu kerangka sistem pendidikan yang diterapkan di berbagai sekolah di berbagai negara. Jadi sudah banyak sekali sekolah yang berlabel IB, ya sudah ada ribuan atau mungkin belasan ribu barangkali di seluruh dunia. Dan ini makin lama memang makin banyak sekolah yang memilih framework atau kerangka pendidikan IB itu. Nah, IB itu adalah singkatan dari International Baccalaureate, seperti yang sudah saya sebutkan itu berpusat di Swiss. IB itu sekarang terdiri dari 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tinggi dulu ya, kita mulai yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi itu apa yang disebut diploma program atau DP singkatannya. Nah, ini program untuk anak-anak yang satu level dengan kelas 11-12 SMA. Jadi program diploma program ini program yang berlangsung selama 2 tahun ya. Nah, di bawahnya ada yang disebut middle years program. Ini untuk anak-anak yang berusia atau pada tingkat pendidikan dari kelas 6 atau grade 6 sampai grade 10. Jadi ini program 5 tahun ya untuk grade 6. Jadi grade 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini adalah middle years program. Nah, kalau di Indonesia ini sebanding dengan SD kelas 6 sampai SMA kelas 1. Jadi itu padanannya ya di Indonesia. Sedangkan yang paling rendah itu adalah Primary Years Program. Ini selevel dengan SD kelas 1 sampai SD kelas 5. Jadi inilah 3 tingkatan IB. Nah, tapi yang dipakai di Sekolah Garuda, karena itu adalah sekolah SMA, tentu saja yang ini ya, Diploma Program. Ini untuk kelas 11 dan 12. Nah, di Sekolah Garuda karena SMA mungkin dimulai dari kelas 10. Jadi mungkin di grade 10-nya itu dimulai dengan kurikulum nasional, kemudian ketika masuk grade 11 dengan 12, itu adalah kurikulum nasional yang diperkaya dengan kurikulum dari IB.
Ini adalah program 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu, para siswa itu belajar hal yang sama. Jadi, tidak ada pergantian mata pelajaran ya. Jadi selama 2 tahun secara konsisten mereka belajar mata pelajaran yang sama. Inti dari kurikulum IB ini adalah yang di tengah ini ya, bukan yang di tengah, yang di lingkaran ini. Itu mempunyai 3 inti, yaitu pertama yang disebut adalah theory of knowledge. Nah, ini adalah suatu session pelajaran yang membicarakan filosofi dari pendidikan. Jadi misalnya apakah itu yang disebut pengetahuan, dari mana pengetahuan itu berasal, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita sudah tahu, bagaimana kita tahu bahwa suatu pengetahuan itu benar atau tidak benar, ya apa yang membuat pengetahuan itu benar dan apa yang membuatnya tidak benar. Jadi hal-hal yang menyangkut falsafah dari pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut extended essay. Ya, ini adalah riset independen, di mana murid-murid itu memilih suatu topik riset, dan selama 2 tahun, ya kira-kira 2 tahun, tidak penuh 2 tahun, mereka melakukan riset sendiri, melakukan survei, mengambil data, melakukan eksperimen, kemudian mengolah datanya, kemudian menuliskannya dalam bentuk suatu karya ilmiah, ya, yang berupa esai atau tulisan sepanjang 4.000 kata. Nah, kemudian yang ketiga adalah creativity, action, dan service. Nah, ini menyangkut pelayanan masyarakat, kemudian pengembangan kreativitas, ya misalnya mengunjungi panti asuhan, kemudian memberikan pengajaran kepada anak-anak panti asuhan, ya misalnya mengajar matematika, mengajar bahasa Inggris, atau menciptakan lagu baru, membuat album musik sendiri, atau mengembangkan suatu program kesehatan jasmani, misalnya ya, atau mengikuti kompetisi-kompetisi olahraga, ya. Nah, ini masuk ke dalam creativity, action, dan service. Ini adalah intinya, dan ini wajib ya, jadi 3 ini harus dilakukan. Kalau salah satu dari ini tidak dikerjakan, tidak mendapatkan sertifikat IB, jadi dianggap tidak lulus. Nah, di luar dari lingkaran ini, lingkaran lebih besar, ini adalah subjek-subjek atau mata pelajaran yang mereka harus ambil selama 2 tahun. Dibagi ke dalam 6 kelompok ya. Yang pertama ini adalah Studies in Language and Literature. Jadi ini sastra ya. Dalam bahasa Inggris misalnya Shakespeare atau sastrawan-sastrawan lain ya di Amerika atau di Inggris. Kemudian berikutnya adalah Language Acquisition. Ini adalah bahasa kedua. Ya, jadi kalau di Indonesia biasanya kebanyakan ini adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Science. Ya, Science ini banyak pilihannya, ya bisa fisika, bisa kimia, biologi, bisa environmental science, dan ada beberapa pilihan lain. Kemudian yang ketiga ini the arts. Ini termasuk visual arts, misalnya painting, atau membuat patung, atau musik, ya, atau beberapa jenis art lain yang juga diberikan pilihan di situ. Kemudian ini matematik. Matematik ini dibagi menjadi 2, dan kita akan lihat nanti secara lebih detail. Kemudian ini adalah individuals and societies. Ya, ini adalah ilmu sosial, ya, misalnya ekonomi, history, bisa juga business management. Jadi ini adalah 6 subjek yang semua murid IB harus mengambil, dan mereka bisa memilih di tiap kelompok ini mata pelajaran apa yang mereka tertarik. Mereka bisa pilih itu, dan itu dipelajari selama 2 tahun. Nah, tentu saja pilihan-pilihan yang tersedia itu tergantung dari sekolahnya ya. Jadi ada sekolah yang bisa menawarkan lebih banyak pilihan karena mungkin fasilitasnya lebih banyak, resource-nya lebih banyak, tapi sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang terlalu banyak, itu mungkin menawarkan lebih sedikit. Nah, inilah yang disebut IBDP, ya, dan ini yang kelihatannya akan diterapkan di sekolah Garuda itu ya. Tapi sebenarnya, kurikulum yang diterapkan sekarang, yang disebut kurikulum Merdeka itu yang cukup lumayan kontroversial kemarin,
itu sebetulnya sudah mengarah ke IB. Karena kurikulum Merdeka itu banyak mengacu atau menggunakan referensi program IB ini. Nah, Menteri Pendidikan kita sebelumnya, Nadiem Makarim itu sendiri adalah jebolan program IB. Jadi tidak heran kalau beliau kemarin memang mendukung sekali menggunakan sistem IB ini sebagai referensi ya dalam mengembangkan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja syarat supaya seorang murid itu lulus mendapatkan sertifikat IB Diploma Program? Jadi ini adalah sistem nilai yang dipakai. Ya, jadi setiap murid itu memilih 6 subjek. Nah, 6 subjek itu sendiri dibagi menjadi 2 level. Jadi ada level yang standar dan ada yang level disebut higher level. Higher level ini tentu saja lebih susah dan materinya lebih banyak. Seorang murid DP itu memilih 3 subjek yang standar dan 3 subjek yang higher level. Nah, di akhir dari program 2 tahun ini, biasanya bulan Mei, untuk yang di Indonesia ya, itu ada ujian tertulis yang diselenggarakan oleh IB pusat ya, langsung dari IB. Dan itu akan dinilai sesuai dengan standar penilaian IB yang seperti ini. Jadi, nilai itu diberikan dalam 7 level. Level 7 itu adalah nilai paling tinggi. Level 6 itu di bawahnya, kemudian level 1 ini yang paling rendah. Itu ya, ini untuk higher level dan untuk standard level. Jadi di tiap subjek itu mereka dinilai ya. Mulai dari 1 sampai 7 ini. Ya, misalnya dalam literatur ya, berapa nilainya? 7 misalnya. Kemudian dalam matematika berapa nilainya? 6 misalnya gitu ya. Kemudian di musik misalnya 6 juga. Jadi ke 6 subjek itu semuanya diberikan angka ya atau nilai dari 1 sampai 7. Nah, ini kalau semua subjek yang high level itu seorang anak mendapatkan 7, berarti dari 3 subjek dia mendapatkan nilai maksimum 21. Nah, demikian juga untuk yang standard level. Dari 3 mata pelajaran yang diambil, kalau semuanya mendapatkan 7, berarti nilai maksimumnya 21. Jadi tidak bisa lebih dari ini. Ya, itu untuk 6 mata pelajaran yang diambil. Nah, extended essay dan theory of knowledge, yaitu 2 inti dari program IB ini, itu diberikan nilai melalui sistem huruf ya, dari A, B, C, D, sampai E. Jadi A itu adalah nilai tertinggi, E itu adalah nilai terendah, dan E itu bisa dibilang fail ya. Jadi kalau seorang anak mendapatkan nilai E di extended essay, dia sudah dipastikan tidak mendapat sertifikat IB. Demikian juga dengan theory of knowledge. Ya, nah, sistem huruf ini kemudian dikonversi menjadi angka. Jadi extended essay dan theory of knowledge itu akan dikombinasikan dan masing-masing huruf ini akan diberikan bobot sendiri-sendiri sehingga total poin yang bisa didapat dari kedua inti ini adalah 3. Ya, ini adalah 3. Jadi seandainya seorang murid mendapatkan nilai maksimum 21 di higher level, kemudian maksimum 21 di standard level, dan kemudian maksimum 3 poin di extended essay dan theory of knowledge, total nilai yang dia dapat adalah 45. Jadi 45 ini adalah poin tertinggi di sistem IB ini. Nah, sedangkan nilai terendah yang bisa didapat seorang anak untuk tetap bisa punya kesempatan mendapatkan sertifikat adalah 24. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Bahwa kelas-kelas yang higher level ini tidak boleh nilainya di bawah 4. Jadi kalau ada satu kelas yang nilainya di bawah 4, walaupun nilai totalnya anak ini lebih dari 24 poin, dia tidak bisa dapatkan sertifikat. Ya, itu adalah peraturan dari IB. Dan demikian juga kalau ini salah satu dari core ini ya, salah satu dari inti ini mendapatkan nilai E, dia tidak bisa mendapatkan sertifikat. Walaupun nilai totalnya itu lebih dari 24. Nah, bagaimana dengan
Creativity, Action, dan Service atau CAS atau CAS kadang-kadang disebutnya ya. CAS tidak dinilai, tapi harus diserahkan. Jadi mesti ada bukti bahwa itu dikerjakan. Jadi ada portfolionya ya, ada laporan yang harus diserahkan ke IB bahwa anak ini mengerjakan aktivitas ini. Itu tidak dinilai, tapi harus. Jadi misalnya ini seorang anak mendapatkan nilai 45 di sini, tapi dia tidak mengerjakan CAS, dia tidak dapat sertifikat. Itu adalah sistem penilaian di IB. Nah, di dalam video yang tadi kita lihat, Profesor Stella itu menyebutkan bahwa pemilihan sistem IB di Sekolah Garuda itu berdasarkan data. Nah, data apa yang dimaksud? Ya, beliau kan menyebutkan bahwa data menunjukkan bahwa lulusan sekolah IB itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diterima di sekolah-sekolah tingkat dunia, begitu ya. Nah, data apa yang beliau maksud? Nah, beliau tidak menyebutkan dan saya tidak bisa menemukan secara spesifik data apa yang dipakai oleh kementerian itu. Tapi yang saya punya ini adalah data ini. Ya, ini adalah data yang diterbitkan oleh suatu institusi namanya Crimson Education. Crimson Education ini adalah penyedia jasa pendidikan ya, termasuk adalah sekolah online. Dan juga mereka memberikan kursus-kursus online gitu ya. Nah, ini data yang saya tahu ada. Nah, mungkin ada data lain di luar sana, tapi saya tidak pernah melihatnya. Dan ini adalah data tentang tingkat penerimaan mahasiswa di sekolah-sekolah top ya. Ini sekolah US ya, 25 universities yang top di US. Nah, di dalam dokumen ini sendiri yang diterbitkan oleh Crimson tidak disebutkan metode surveinya. Ya, secara detail tidak ada. Ya, misalnya tingkat margin of error-nya berapa itu tidak ada, dan metode survei yang dilakukan bagaimana tidak ada. Hanya disebutkan ini data survei 4.000 mahasiswa. Jadi kelihatannya ini adalah hasil wawancara ya. Jadi mahasiswa yang ada di 25 universitas ini kemudian diwawancara, mungkin ditanya kamu SMA-nya sekolah apa gitu ya. Nah, ini data inilah yang kemudian dikompilasi, diterbitkan oleh mereka. Kita coba lihat sedikit detail di dalamnya ya. Nah, ini halaman pertama di dalamnya itu adalah data dari mahasiswa dari 3 universitas ini ya. Yang pertama adalah MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi di MIT itu tingkat penerimaan mahasiswa secara umum itu 7,2%. Jadi dari semua mahasiswa yang mendaftar ke MIT, yang diterima itu cuma 7,2%, jadi amat sangat kompetitif. Nah, menurut survei ini, dari 7,2% ini, 23,1% ini dari sekolah IB. Gitu ya. Apakah ini besar atau tidak besar? Ya, saya kurang tahu juga, karena sisanya dari mana tidak disebutkan. Ya, sisanya dari mana tidak disebutkan. Nah, yang disebutkan di sini hanya IB. Ya, apakah ini yang paling tinggi atau tidak juga tidak ada informasi lebih lanjut. Kemudian ini adalah Stanford University, salah satu sekolah juga yang sangat baik ya. Itu tingkat penerimaan mahasiswanya bahkan lebih sedikit dari MIT ya, cuma 4,65% ini. Dan dari 4,65% ini, 17% itu dari sekolah IB. Apakah ini tinggi atau tidak? Ya, kita tidak bisa menentukan hanya dari data ini ya, karena tidak tahu sisanya itu dari mana. Gitu. Ya, saya asumsikan mungkin yang ditampilkan di sini adalah yang persentasenya paling tinggi barangkali ya. Gitu. Tapi sekali lagi itu hanya dugaan saya aja. Kemudian Harvard ya, tingkat penerimaan mahasiswanya 5,1%. Dari 5,1% ini 12,2%-nya ini dari sekolah IB. Nah, apakah ini yang disebutkan oleh Profesor Stella? Sekali lagi saya tidak tahu. Kalau memang ada data lain di luar sana, mungkin pihak kementerian bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat data
statistik apa yang mereka pakai. Karena sekolah Garuda ini kan juga dibiayai oleh uang pajak ya. Jadi semua murid sekolah Garuda itu mendapatkan beasiswa kelihatannya. Nah, itu semuanya dibiayai oleh pajak ya, dari pajak masyarakat. Jadi kalau memang mau memilih sistem IB sebagai kurikulum pengayaan, yang adalah kurikulum yang bagus ya, tapi tentunya mesti ada justifikasi ya, bahwa memang ini dipilih karena memang yang terbaik di antara yang kita tahu gitu ya. Nah, Profesor Stella sendiri dalam wawancaranya menyebutkan bahwa satu-satunya alasan dipilih adalah karena data survei. Ya, apakah data ini atau data lain saya nggak tahu. Jadi kelihatannya beliau berhati-hati sekali menyebutkan bahwa itu dipilih karena ada data yang mendukung begitu ya. Nah, jadi IB itu adalah brand pendidikan, dan untuk berhak memakai brand IB atau menjalankan kurikulum IB, kita harus bayar. Jadi tidak gratis ya, kita harus bayar. Ada fee yang mesti dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan guru yang mesti dilakukan melalui training-training yang diberikan oleh IB, yang tentu juga memakan biaya. Dan secara berkala, guru itu mesti di-training ulang lagi ya, untuk mengupdate ilmunya begitu ya. Jadi ada hal-hal yang memiliki konsekuensi keuangan dalam pemilihan brand IB ini. Nah, mudah-mudahan memang pemilihan IB ini ya tepat ya, yang paling tepat. Jadi demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai apa itu kurikulum IB. Mudah-mudahan penjelasan saya ini memberikan info yang bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita, sehingga kita ke depan bisa sama-sama juga mengikuti perkembangan sekolah Garuda ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di topik pembahasan selanjutnya.